Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Andi Wayono. Kita belajar bersama pada mata pelajaran ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kondisi kalian sehat walafiat selalu. Walaupun kita pada saat ini masih berada pada masa pandemi COVID-19, diharapkan kalian tetap selalu menjaga kesehatan kalian, kemudian kalian menjaga kebersihan, pola hidup kesehatannya, cuci tangan, dan hindari daripada kerumunan. Baik anak-anak sekalian, pada video pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas sekilas tentang otoritas jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan. Di mana di situ nanti kita juga akan membahas tentang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, penggadaian. Nah, berikut kita saksikan kompetensi dasar. Pada saat ini di semester ini kita masuk kepada KD 3.5, mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya di sini ada 4.5 ya, menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, jadi yang bagian pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang otoritas jasa keuangan. Silakan kita simak video pembelajaran kita. Banyak tawaran untuk masa depan, perbankan, pasar modal, dan asuransi, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian. Kenali dulu sebelum memutuskan. Kenali kebutuhan dan produknya. Kenali manfaat dan risikonya. Kenalilah hak dan kewajibannya. Kenali supaya kita tahu. Sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Ya, baik anak-anakku sekalian. Tadi itu adalah iklan layanan dari Otoritas Jasa Keuangan yang artinya bahwa kalian harus tahu, kalian dapat menyikapi uang, ya, uang itu untuk apa saja nanti kalian gunakan untuk apa saja. Kemudian juga bahwa uang Otoritas Jasa Keuangan, jadi apa-apa nanti produknya kalian harus mengetahui dan mengenali, karena itulah kalian berada dalam kehidupan di masa ya serba digital nanti. Baik anak-anakku sekalian, di sini kita lihat indikator pencapaian kompetensi ya dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama menjelaskan pengertian dan latar belakang berdirinya OJK. Kemudian menjelaskan tujuan dan fungsi OJK. Ketiga, mengidentifikasi azas-azas OJK. Kemudian menjelaskan wewenang OJK. Dan tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi OJK peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian dan latar belakang berdirinya OJK. Kemudian menjelaskan tujuan dan fungsi OJK, mengidentifikasi azas-azas OJK, dan menjelaskan wewenang OJK. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, kalian saya harapkan untuk melakukan ya, subscribe dan melakukan conteng ya daripada
channel saya untuk peningkatan pembelajaran ekonomi. Oke. Baik. Kita lihat di sini ya. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar istilah otoritas jasa keuangan? Jadi kalau kalian lihat tadi di awal sudah saya berikan bagaimana di sana apa saja yang terkait dengan otoritas jasa keuangan. Jadi nanti dapat kita lihat apa sih yang membedakan antara otoritas jasa keuangan dan lembaga keuangan. Ya, dan barang tentu kalian harus melihat kembali, ya, melihat kembali dari berbagai sumber terkait dengan otoritas jasa keuangan. Ya, mari kita simak dengan baik materi tentang OJK ini. Nah, jadi kita akan lihat dahulu di sini sekilas tentang otoritas jasa keuangan. Ya, apa sih itu otoritas jasa keuangan? Yang pertama kita akan lihat dahulu bahwa otoritas jasa keuangan ini sudah mengalami beberapa kali transisi, ya. Nah, di sini kita lihat transisi daripada otoritas jasa keuangan. Nah, kita lihat bahwa Undang-Undang OJK disahkan itu pada masa transisi, yaitu pada tanggal 22 November 2011. Nah, transisi dari 22 November 2011 sampai 31 Desember 2012. Ini kita lihat bahwa OJK ini pengawasan pasar modal dan IKNB-nya, ya, institusi keuangan non-bank atau masih berada di bawah Bapepam atau bawah Badan Pengawas Pasar Modal, ya, atau lembaga keuangan. Nah, ketika pada 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan nasional perbankan itu beralih ke otoritas jasa keuangan, ya. Nah, tapi untuk kaitan dengan perbankannya sendiri, ya, itu kalau kita lihat dari 22 November 2011 sampai 31 Desember 2012, pengawasan perbankan masih berada di Bank Indonesia. Jadi kalian ketahui bahwa Bank Indonesia ini adalah bank sentral, ya. Jadi kalau kita dalam kenal bahasa sehari itu, Bank Indonesia itu adalah bank yang ada di Indonesia, ya, bank sentral, ya. Nah, jadi pada 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian pada tahun 2015 pembinaan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan masyarakat atau LKM, ya, di bawah pengawasan LKM. Nah, kita lihat dulu latar belakang OJK, ya. Di sini kalau kita lihat dasar pembentukan OJK, ya. Kita lihat situ ada amanat daripada undang-undang dasarnya, kemudian kita lihat juga nanti terkait dengan perkembangan industri keuangan, kemudian ada konglomerasi jasa keuangan dan perlindungan konsumen. Nah, kita lihat di sini bahwa mengapa tadi sudah saya katakan, ya, mengapa dibentuknya OJK, apa yang menjadi tujuan dibentuknya OJK. Yang pertama bahwa jasa keuangan terselenggara secara teratur, ya. Agar di sini kita lihat jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, ya. Nah, jadi di sini sudah kita lihat adanya pembedaan, ya, antara jasa keuangan dengan lembaga keuangan itu sendiri, ya, atau perbankan di sini. Kemudian yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, ini khusus dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal yang harus kalian pahami di sini, ya, kita sebagai masyarakat, kita harus tahu sih, ya, apa
perlindungan yang bagaimana yang akan kita terima dari lembaga OJK di sini. Saya ambilkan contoh saja bahwa kita sering mendengar terjadinya kalau kita terjadi transaksi yang bodong, transaksi bodong ya, atau kita ada mengikuti daripada usaha-usaha dari suatu perusahaan. Nah, ternyata usaha-usaha yang dilakukan tersebut adalah usaha-usaha yang bodong, artinya tidak dijamin oleh OJK. Nah, jadi nanti untuk mengetahui apakah misalkan kalau kita lihat ada transaksi-transaksi keuangan yang betul-betul memang dapat dipertanggungjawabkan, itu pasti dia sudah berada di kita bisa meminta datanya di Otoritas Jasa Keuangan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kemudian terkait dengan visi dan misi OJK. Ya, kita lihat dulu visi dan misi. Nah, kalian harus dapat membedakan antara visi dan misi. Ada yang tahu bagaimana tentang visi dan misi? Ya. Oke ya, jadi visi itu apa ya? Apa yang menjadi impian katakanlah itu? Apa yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan? Ya, keinginan dan cita-cita yang ingin dicapai. Sementara di sini adalah misi. Misi di sini adalah ya bagian daripada visi. Untuk mencapai visi ya, apa saja yang harus dilakukan, langkah apa saja yang dilakukan. Jadi itu yang dikatakan dengan misi. Ya, jadi misi ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai daripada visi. Itu secara garis besar antara visi dan misi. Nah, visi daripada OJK ya, di sini ya menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Nah, sementara visinya sementara misinya pertama adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, dan transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ya, jadi nanti kalian harus dapat bisa membedakan mana nanti kewenangan daripada OJK dan mana nanti pada keuangan perbankan. Ya, itu untuk kalian telaah lebih lanjut nantinya. Nah, kita lihat di sini tugas dan wewenang daripada OJK. Ya, jadi di sini kita lihat mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, kemudian melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, di sini kita dapat lihat ya tugas dan fungsi daripada OJK jasa keuangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, fungsinya di sini ya, fungsinya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ya. Nah, ya. Tugasnya ya melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Ya. Nah, di sini artinya dapat terlihat bahwa lembaga keuangan dan keuangan di sini, kita lihat di sini ya, dia akan diatur, diawasi oleh OJK. Ya. Nah, jadi nanti ketika kalian katakanlah, maka tadi kalau kita lihat dalam video yang ditayangkan di awal tadi, mengapa kalian di situ harus mengenali produk-produk dari perbankan di sini, produk dari pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Nah, disinilah nanti fungsi ataupun tugas daripada Otoritas Jasa Keuangan.
Ya, nanti akan kalian harus tahu bagaimana keterkaitannya di antara lembaga-lembaga keuangan di sini atau kegiatan jasa keuangan. Nah, di sini kita akan lihat ya tentang perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, lembaga keuangan masyarakat di situ. Ya. Nah, perbankan nanti apa saja sih perbankan di sini? Nanti kita bawa garis besarnya. Perbankan ini ada terbagi dua, ya. Ini ada terbagi dua kalau kita lihat dari perbankan. Perbankan ini terbagi dua secara garis besar. Yang pertama ada namanya bank umum, ya. Kemudian ada bank perkreditan rakyat. Nah, sama bank umum ini sendiri dia ada bank konvensional dan ada bank syariah. Jadi rata-rata semua bank ini sudah memiliki namanya bank syariah. Jadi nanti kita akan lihat apa yang membedakan antara bank konvensional dan bank yang berbasis syariah di sini. Kemudian ada bank perkreditan rakyat. Nah, jadi dua bank ini atau secara umum ini ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat. Jadi di sini adalah khusus terkait dengan pemberian kredit ya. Ada konvensional juga, ada syariah juga. Kemudian di sini ada pasar modal, ya. SRO di sini ada Bursa Efek Indonesia, KPI, KSI. Kemudian ada perusahaan efek. Di dalam perusahaan efek di sini ada perantara perdagangan efek, ada penjamin efek, ada manajer investasi, kemudian ada lembaga penunjang, ya, ada badan administrasi efek, bank kustodian. Di sini ada wali amanat, pemeringkat efek. Kemudian di sini juga mereka beroperasi ini secara konvensional maupun syariah. Nah, industri keuangan non bank di sini nanti kita ada kenal asuransi. Nah, asuransi ini juga ada asuransi yang sifatnya konvensional, ada yang sifatnya syariah, ya. Kemudian ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan konvensional, syariah, ada LJK lainnya di konvensional dan syariah. Kemudian lembaga keuangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, pembinaan, pengaturan dan penguasaan lembaga keuangan ini mulai diberlakukan OJK pada tahun 2015. Nah, kita di sini akan melihat ya wewenang dan wewenang. Wewenangnya di sini dia mengatur. Jadi kita lihat bahwa wewenang daripada OJK di sini pertamanya ada mengatur dan mengawasi, ya. Jadi dia membuat regulasi pengaturan-pengaturannya dan bagaimana mereka mengawasi daripada lembaga jasa keuangan tadi. Nah, dari hal pengaturan, artinya mau regulasinya di sini, ya, dari OJK itu peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. Kemudian ada peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, kemudian peraturan mengenai pengawasan, kemudian peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Kemudian mengawasi. Nah, pengawasan di sini melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor industri jasa keuangan, ya. Kemudian memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelolaan atau statuer, kemudian menetapkan sanksi administrasi. Nah, di sini ada governance otoritas jasa keuangan, ya. Jadi kita lihat apa saja sih yang ada di dalam OJK itu sendiri. Ini saya berikan gambaran secara singkat saja. Di mana di sini nanti ada ketua, ada wakil ketua komite etik, anggota, ya. Di sini X daripada ofisial Bank Indonesia, kemudian ada anggota lagi di sini, ada X ofisial Kementerian Keuangan, ya. Kemudian ada anggota ketua Dewan Audit, audit ini adalah bagian pemeriksanya. Kemudian ada anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, jadi terkait dengan literasi ataupun sosialisasi terkait dengan otoritas jasa keuangan atau otoritas jasa keuangan di sini, ini adalah bidang ini yang mengurusinya. Jadi di sini ada edukasi dan perlindungan konsumen, ya. Jadi memberikan informasi-informasi
terkait dengan otoritas jasa keuangan. Kemudian di sini ada anggota kepala eksekutif atau pengawas industri keuangan non-bank ya. Kemudian ada anggota kepala eksekutif pengawasan pasar modal. Kemudian di sini anggota kepala eksekutif eh, pengawasan perbankan. Nah, Dewan Kehormatan OJK ini bersifat kolektif dan kolegial, ya, memiliki hak suara yang tinggi, memiliki hak suara yang sama, melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan pelaksanaan tugas kepala eksekutif. Ini Dewan Kehormatan OJK. Nah, di sini dikenal juga ada namanya komite etik, ya. Jadi apa fungsi daripada komite etik di sini? Mengawasi kepatuhan anggota Dewan Komisioner, ya, pejabat dan pegawai OJK, kemudian terhadap kode etik OJK. Dewan Audit. Nah, di sini di Dewan Audit ini pemeriksa ya. Jadi melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK, ya, menyusun standar auditnya, manajemen risiko dan pengendalian kualitas otoritas jasa keuangan. Nah, ini kita lihat sepintas ya tentang adanya jaringan kantor regional dan kantor OJK. Nah, untuk daerah Sumatera Selatan, kalau kalian mau lihat di mana sih letak OJK-nya di sini. Kalau kita lihat di wilayah di sini kan regional 5. Jadi kita lihat dulu sini ada beberapa regional ya. Sebelumnya kita lihat dulu. Nah, untuk regional 1 ini berada di Jakarta. Jadi jaringan kantor regional untuk OJK untuk R1 regional 1 ini ada di pusatnya di Jakarta ya. Membawahi di sini ada Banjarmasin, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian wilayah 2 atau regional 2 ini pusatnya di Bandung. Dia membawahi juga ada di Cirebon dan Tasikmalaya. Di regional 3 ini ada di Surabaya. Ya, Surabaya pusatnya, kemudian ada Denpasar, Kupang, Mataram, Malang, Kediri, Jember. Ya. Nah, kemudian untuk R5, nah di sini kita berada di regional 5. Nah, regional 5 ini pusatnya di Medan, kemudian dia membawahi Banda Aceh, Padang, Batam, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang. Nah, khusus di Palembang ini di mana sih kalian dapat melihat kantor OJK? Ya, jadi untuk di Palembang ini kantor pusat OJK-nya itu ada di daerah sekitar SMA Kusuma Bangsa ya, dia bersebelahan dengan SMA Kusuma Bangsa. Nah, disitulah kantor daripada OJK ya. Kami dari guru mata pelajaran ekonomi terutama di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan sudah beberapa kali mengadakan kerjasama dengan otoritas jasa keuangan. Nah, kita lihat di sini tentang edukasi dan perlindungan konsumen ya. Nah, ini ya. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi fungsi edukasi dan perlindungan konsumen itu apa saja. Nah, ya. Jadi preventif, informasi dan edukatif, pelayanan pengaduan, market intelligence ya, pengaturan yang bersifat market conduct ya. Kemudian ada redress atau represifnya ya. Jadi berkelanjutan maksudnya itu ada fasilitas penyelesaian pengaduan, tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain, kemudian alternatif dispute resolution atau pembelaan hukum. Nah, jadi kita ada satu kejadian atau satu permasalahan terkait dengan keuangan misalkan itu. Jadi apabila kalian mengalami permasalahan-permasalahan terkait dengan keuangan ya, perbankan dan sebagainya yang ada di bagian-bagian lembaga jasa keuangan, kita harus menghubungi ini. Jadi kalian bisa menanyakan langsung kepada otoritas jasa keuangan. Jadi kalau secara preventif, artinya dia memang itu merupakan bagian edukasi mereka secara berkelanjutan, dia memberikan informasi-informasi di sini. Termasuk apa yang saya berikan di sini adalah memberikan informasi tentang apa sih OJK itu. Ya, bagaimana ketika kita ada kasus nanti ya, di sini kita lihat ada memberikan pelayanan pengaduan. Nanti kita
bisa mengirimkan ya atau menelpon langsung call center yang ada di OJK itu sendiri ya. Nah, jadi ketika misalkan tadi kalian ada atau orang tua kalian mengalami investasi bodong yang saya katakan tadi atau mau melakukan investasi tapi kalian ragu apakah perusahaannya itu benar atau tidak. Nah, lebih baik kalian kalau itu misalkan kalian orang tua kalian sudah terjadi terkait misalkan masuk dalam investasi bodong, nah kalian memberikan sih pengaduan ya. Kalian hubungi OJK, nanti orang tua kalian menghubungi OJK nanti akan terlacak. Di sini dia akan bisa membantu penyelesaiannya. Nah, ini maksudnya itu kan. Nah, dia juga kalau kita lihat kalau tindakan secara represifnya OJK ini dia bisa memberhentikan sih tindakan penghentian dan kegiatan atau tindakan lain. Jadi misalkan kalian temukan ada investasi bodong ya, katakanlah dia tidak bodong misalkan, tetapi dia sudah resmi ada di bawah OJK itu sendiri. Tetapi ketika terjadi permasalahan antar dengan konsumen, ya artinya apabila permasalahan itu sudah cukup berat, nanti pihak OJK sendiri sini akan bisa melakukan pemberhentian atau penghentian daripada kegiatan perusahaan atau di mana tempat investasi yang kita lakukan tersebut. Nah, kemudian juga di sini ada pembelaan terhadap hukum ya. Itu kalau kita lihat bagaimana otoritas jasa keuangan ini memberikan edukasi dan perlindungan kepada konsumen. Nah, di sini saya katakan tadi ya. Jadi ada layanan konsumen daripada OJK. Ini free ya, udah salah ini free di sini ya. Ada layanan konsumen 50655 ya. Jadi silakan kalian hubungi nanti di situ layanan konsumen ya. Jadi saya ambilkan contoh, misalkan nanti kalian ataupun orang tua kalian mau ditawari investasi yang saat ini memang sedang banyak dan jangan mudah tergiur untuk kebenaran daripada informasi tersebut tentang bagaimana perusahaannya ya, bagaimana rekam jejaknya ya, silakan kalian menghubungi nanti orang tua kalian hubungi 50655 itu layanan daripada OJK. Dari sini kalau kita lihat prosedurnya ya. Nah, di sini kita lihat ada konsumen dan masyarakat ya, permintaan info, penyampaian informasi dan pengaduan. Ya, dia nanti masuk bisa melalui OJK-nya, bisa dia langsung ke kantor regional OJK. Nah, tadi untuk yang di Sumatera Selatan atau yang di Palembang ini misalkan nanti kalian orang tua kalian ternyata terjebak pada katakanlah investasi bodong, kalian melaporkan saja ke sini nanti. Bisa melalui via layanan ini atau datang langsung. Jadi saya katakan tadi untuk Kota Palembang itu tempatnya berada di samping ya SMA Kusuma Bangsa. Ya, jadi di sini dia melaporkan nanti akan diproses. Jadi dari OJK nanti setelah memberikan di layanan informasi di sini akan memverifikasi lanjutan. Di sini ada menghubungkan. Jadi dia sebagai menghubungkan antar dia menjembatani kalau kita lihat ya, menjembatani antara konsumen dengan pelaku usahanya atau jasa keuangannya. Ya. Nah, ini kedua-duanya trackable atau berhubungan di sini dikomunikasikan di sini. Jadi OJK memberikan layanan tadi dia pertama memverifikasi administrasinya ya, kemudian dihubungkan dengan pihak pelaku usaha keuangannya, kemudian diverifikasi lanjutan. Jadi OJK ini sebagai mediator ya, penengah antara konsumen dan masyarakat terhadap pelaku usaha atau jasa keuangan. Nah, setelah dilakukan verifikasi lanjutan, di sini akan ada beberapa keputusan yang akan diambil ya, ataupun layanan yang diberikan. Pertama dia fasilitas sengketa ya, kemudian meneruskan ke instansi terkait ya, meneruskan ke instansi terkait ini ya artinya ke yang apakah misalkan untuk melalui hukum ataupun di kepolisian di sini, itu maksudnya artinya kalau dia fasilitas sengketa tidak berhasil dia melanjut ke sini, dan ketika terjadi dugaan pelanggaran peraturan ya di sini ada. Jadi inilah beberapa dari verifikasi dia mengelompokkan ya, fasilitasi sengketa, penerusan ke instansi terkait, dugaan pelanggaran peraturan. Nah, di sini juga kita lihat tadi ya ada bidang pengawasan. Jadi nanti setelah dari sini dari bidang pengawasan masuk ke sini dia meneruskan input monitor update ya.
Kemudian bidang pengawas pun melakukan perintah tulis untuk pemeriksaan dan penyelidikan. Nah, perintah tertulis untuk pemeriksaan dan penyidikan di sini, apabila di sini ada tiga di sini. Jadi setelah verifikasi lanjutan ini tadi, larinya ke bidang bagian pengawasan. Nah, berarti bidang pengawasan di sinilah selain dia meneruskan input ini, ya masuk ke sini, kemudian bisa bidang pengawas ini akan melakukan perintah tertulis, pemeriksaan dan penyidikan. Nah, ini kanal akses yang penting kalian lakukan, ya. Ini gunanya apa? Ya tadi saya katakan ketika kalian ada permasalahan terkait dengan masalah keuangan dan perbankan, ya, ataupun lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, inilah bisa kalian hubungi di sini. Ada telepon ya 500 655, ini free, ada salah. Kemudian ada faksimilnya 0213866032. Kemudian kalau melalui email, surat elektronik konsumen@ojk.go.id. Forum pengaduan online, nah di sini bisa sikapiuangmu.ojk.go.id. Ya, ini alamat surat korespondensi, ya, surat menyuratnya di sini. Ini adalah jam operasional. Nah, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, demikian materi kita pada hari ini, pembelajaran kita melalui video ini. Nanti bahwa ada hal yang setelah mengikuti pembelajaran sini, ada beberapa yang nanti dapat kalian tarik satu kesimpulan. Silakan nanti kalian berikan kesimpulannya. Nanti akan saya tunggu kesimpulan-kesimpulan ataupun rangkuman kalian terhadap video pembelajaran saya pada pertemuan hari ini. Dan juga terakhir di sini nanti kalian harus mengerjakan kuis, ya. Jadi pertama tadi kalian untuk menarik kesimpulan, ya, kemudian nanti mengerjakan kuis. Nah, di sini ini nanti silakan nanti kalian lihat berada di WA group ataupun di dalam deskripsi video ini nanti, dan keduanya di situ silakan kalian lakukan. Oke, terima kasih, cukup untuk video kita kali ini, dan semoga kalian dapat mencapai pembelajaran ini dengan baik dan tetap semangat, dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.